12 tahun ya? Iya, Pak. Baru 2 tahun diangkat sebagai honor daerah. Ya, Berjuang sendiri. Berjuang sendiri untuk mendapatkan itu, Pak. Untuk bisa melanjutkan karir itu ke tingkat nasional, Pak. Tapi jago ya main silat? Enggak. Silat lidah mungkin ya, Pak. Udah kalah, kecopetan. Waduh. ppm Satsarasi Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Faslah. Yang baru gabung, salam sayang selalu dong tentunya untuk kamu semuanya. Kita terus untuk mengulik dan juga mencari apa sih sebenarnya yang melatar belakangi seorang Siti Paroroh menjadi atlet pencaksilat. Tadi kita break sejenak ya. Iya. Event-event apa saja yang diikuti dan prestasi apa saja yang sudah diperoleh ini? Oh iya. Ya, event yang pernah diikuti, dia mulai dari Pordasu, Porwilsu untuk wilayah ya. Ya. Porwil lagi ke Jurda, ya. Porpropsu, dan untuk Popda cuma sekali, Pak. Popda sekali ya. Iya. Untuk Prapon pernah nggak? Prapon nggak pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Untuk mengikuti event di antar provinsi, mewakili atlet provinsi Sumatera Utara misalnya, pernah nggak diikuti itu? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah. Kejurnas ya. Ya. Kejuaraan nasional di mana itu? Waktu itu masih ingat? Di Medan sendiri atau mungkin di daerah lain? Di Medan kalau nggak salah, Pak. Di Medan ya, sendiri di ya, Medan, sebagai tuan rumah waktu itu ya. Nah, kemudian prestasinya yang mengikuti itu dapat apa kita gitu? Iya, dapat medali, pernah mendapat medali emas ya? Perak dan perunggu, Pak. Perunggu ya. Ya. Medali emas itu di tingkat yang mana tadi? Di Popdasu atau di Porpropsu atau? Di Porwil, Pak. Porwil ya. Kalau di Porpropsu baru mendapat medali perunggu. Medali perunggu ya. Ya. Yang emas itu di kelas apa itu? Di kelas A Putri. Kelas A Putri ya. Ya. Oh, ada usia itu untuk klasifikasi kelasnya itu enggak? Ada, Pak. Ada usia ya? Ya, ada usia. Usia berapa waktu itu? Usia 25 tahun. Belum menikah berarti ya? Belum. Oh, itu dia. Aku nanyanya di situ kan, berarti belum menikah ya. Klasifikasinya untuk itu ya. Oke. Baik. Kemudian apa yang sudah didapat? Prestasi itu sudah disumbangkan ya. Membawa nama daerah gitu ya. Karena di levelnya udah level provinsi, bahkan tadi mengikuti kejurnas. Apa yang sudah dapat? Yang cuma medali aja sama ini, sama sertifikat gitu. Iya, Pak. Duit ada nggak? Sampai saat ini baru akhir-akhir ini dapat, Pak. Kemudian itu yang diberikan itu oleh cabangnya sendiri, KONI atau bahkan pemerintah, ya. Apa yang mereka berikan sebagai apresiasi atau sebagai ucapan terima kasihnya gitu? Apa yang sudah diberikan mereka? Terima kasih juga untuk Ketua KONI Mandailing Natal. Yang mereka berikan apa gitu? Ya, yang diberikan mereka sama saya pada saat mendapatkan medali-medali itu, biarpun masih di tingkat-tingkat provinsi ya. Baru dapat piagam penghargaan, Pak. Cuma piagam? Ya. Untuk apa itu? Dipajang di rumah? Dipajang aja di rumah. Oh, lain-lain nggak dapat digunakan gitu ya? Nggak dapat. Ada nggak misalnya kita kan udah berprestasi, sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi dijadikan sebagai ini gitu, diberikan pekerjaan gitu kan, atau diberikan honor setiap bulannya, atau diberikan insentif lah misalnya, karena kita terus langsung terlibat untuk memajukan prestasi olahraga itu. Iya. Alhamdulillah belum pernah dapat itu, belum, Pak. Ya? Belum. Di sekolah masih status apa? Honor atau? Honor, Pak. Honor daerah? Baru 2 tahun belakangan ini saya honor daerah. 2 tahun belakangan ini baru honor daerah. Iya, gitu. Pak. Padahal sudah berapa tahun bergelut di dunia persilatan, membawa nama baik Mandailing Natal. Iya. Sudah berapa tahun?
Dari 2002. Berapa tahun tuh, Pak? 2002 sampai 2019 ya? Iya. 12 tahun ya? Iya, Pak. Baru 2 tahun diangkat sebagai honor daerah. Sebenarnya nggak diangkat sama pemerintah juga sih, Pak. Terus yang angkat siapa gitu? Maksudnya bukan dikasih pemerintah untuk saya. Itu Ya, berjuang sendiri. Berjuang sendiri untuk mendapatkan itu, Pak. Padahal semestinya kan sebagai bonus prestasi Siti Baroroh diberikan SK langsung oleh Bupati untuk menjadi honor daerah gitu ya. Iya, Pak. Setiap dapat ini honor daerah itu di guru di tingkat SD berarti ya atau di SMP? Di SMP, SMP Pak. ya. Ya. Oke, kita memang berharap mudah-mudahan ini menjadi masukan ya. Sama Ketua KONI juga mesti harus merekomendasi ya. Meskipun waktu itu ada ya kenal ya Ketua KONI sebelumnya. Ya. Tapi itu juga masih kita gagal ya. Mungkin KONI lebih lebih konsisten lah ya untuk memperjuangkan atletnya yang berprestasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa diperjuangkan semua stakeholder, baik pemerintah khususnya untuk memberikan apresiasi itu ya. Oke, baik. Dengar-dengar ya saat ini Anda sudah menjadi dewan juri juga ya? Iya, Pak. Artinya sudah mantan atlet? Iya. Oh, enggak lagi ya? Udah mantan atlet. Iya. Oke. Dewan juri untuk pertandingan skala regional itu atau skala daerah atau ini dewan jurinya udah tingkat apa? Tingkat provinsi, Pak. Provinsi ya. Ya. Apa namanya itu klasifikasinya? Klasifikasi kelas 2. Kelas 2. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu ya. Berarti itu sertifikat sebagai juri ya. Nah, pasti jauh ya sebelum ada posisi sekarang, tentu perjalanan karir termasuk kenaikan tingkat yang tidak sembarangan diperoleh gitu ya. Iya, Pak. Tingkat itu gimana itu? Dari ban istilahnya disilat ban atau sabuk. Apa? Sabuk ya? Ya. Oke. Dari sabuk apa paling rendah? Dari sabuk kuning polos, Pak. Kuning polos. Ya. Habis itu? Kuning melati 1 sampai melati 4. Melati 4. Ya. Itu paling tinggi? Enggak, paling tinggi hitam melati 4. Hitam melati 4. Ya. Udah master itu ya? Ya. Hitam. Pendekar. Pendekar ya? Ya. Oh iya, pendekar. Nah, Anda sendiri di prestasi mana? Di kelas mana itu? Sampai saat ini saya masih di sabuk biru. Sabuk biru. Melati 4. Melati 4 ya. Eselonnya golongan 4 ini istilahnya di sabuk biru ya. Iya, Pak. Jadi kuning, biru, hitam. Kuning tadi kuning dasar. Ya. Kemudian sabuk biru menengah. Ya. Baru hitam. Iya, Pak. Ya, berarti menengah atas gitu ya. Oke. Nah, itu tentu bisa membangun karir ya pada tahap-tahap yang dilakukan ya di pencak silat sendiri. Karir apa lagi yang perlu diraih Kalau di dunia persilatan ini gitu ya? Kalau melihat perjalanan karir sekarang yang pada saat ini sudah menjadi wasit juri Provinsi Sumatera Utara, karir yang saya harapkan sekarang untuk bisa melanjutkan karir itu ke tingkat nasional, Pak. Juri. Ya. Oke. Tingkat nasional ya. Itu cita-cita ya. Cita-cita, Pak. Pernah nggak diapakan? Tentu cita-cita itu dalam arti mewujudkan itu apa yang sudah dilakukan agar bisa menjadi wasit tingkat nasional, juri tingkat nasional. Ya, kalau saya pribadi saya sudah latihan dan menampilkan yang terbaik untuk Provinsi Sumatera Utara supaya IPSI Sumatera Utara bisa merekomendasikan saya lewat pemerintah Mandeling Natal. Ya. Pemerintah apa? KONI Mandeling Natal. KONI. Ya. Apa yang dibutuhkan dari KONI? Yang dibutuhkan dari KONI rekomendasi dari KONI. Dari KONI tingkatan kita bernaung gitu ya. Sudah dicoba untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pada KONI supaya dapat itu rekom itu? Alhamdulillah sudah saya sampaikan kepada Ketua KONI Mandeling Natal untuk direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan wasit juri nasional, Pak. Butuh dana loh itu. Ya, butuh dana, Pak. Ada itu. Ya, untuk saat ini masih kita pikirkan dulu gitu. Ya, pokoknya yang saya melihat Ketua KONI Mandeling Natal itu menyambut
pembicaraan itu dengan baik. Ya. Ada support yang luar biasa ya. Oke. Seandainya ya, kita memang berharap demikian setelah menjadi juri tingkat nasional. Dari Mandailing Natal itu satu-satunya kah atau memang masih ada kawan yang satu profesi sebagai dewan juri di pencak silat ini? Kalau sekarang masih sekarang satu-satunya. Sebelum ini ada 2 orang kami, Pak. Siapa itu? Almarhum Abdul Hadi Batubara. Almarhum Abdul Hadi ya. Yang baru-baru ini sudah meninggalkan kita di dunia persilatan. Oh iyalah, meninggalkan dunia panah ya, bukan dunia persilatan saja gitu ya. Nah, di tingkatan daerah gitu, adakah dewan juri yang lain? Tidak. Di sini nggak ada yang bersertifikat ya? Tidak ada, Pak. Terus kalau ada event, jurinya dari Medan didatangkan? Dari Medan ya, dari IPSI provinsi ya? Iya, Pak. Nah, kita memang berharap ya, saya pribadi nih dari tim Ruang Faslah ini mensupport juga ya, semoga Siti Barorah ini bisa mencapai menjadi wasit tingkat nasional sehingga berkiprah di tingkat nasional. Kalau lagi memimpin pertandingan masuk TV biar kita ikut bangga gitu kan. Biar kita ikut bangga ya. Oke, sahabat Istart FM dimanapun Anda berada, kita memang berharap bahwa atlet-atlet secara personal, kalaupun misalnya secara kolektif belum bisa kita mencapai prestasi di tingkat nasional atau tingkat regional, tapi paling tidak secara personal atau secara individual banyak sebenarnya atlet-atlet kita ya yang sudah berkiprah. Nah, di luar Siti Barorah, siapa lagi atlet pencaksilat yang sudah berkiprah di tingkat provinsi atau tingkat nasional? Ada lagi tak? Ada, banyak, Pak. Banyak ya? Banyak. Siapa salah satunya? Salah satunya untuk ini perempuan ya? Iya, perempuan. Yang perempuan Miss Nawati. Miss Nawati ya? Ya, Miss Nawati Hasibuan. Orang mana ini? Orang Siabu. Siabu ya? Yang baru-baru ini, baru 2-3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu dia pulang dari Solo mengikuti kejuaraan dunia, Pak. Waduh. Ya, kejuaraan dunia tapak suci. Kenapa nggak terekspos ini ya? Ini dia mengikuti kejuaraan dunia tapak suci yang berlangsung di Solo. Sebagai apa dia ke Solonya itu? Mewakili Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Ya. Berarti mewakili IPSI provinsi gitu ya? Mewakili, bukan IPSI sebenarnya, Pak. Atlet. Mewakili Pimda. Pimda ya. Pimpinan Pimwil. Ya. Pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah tapak suci Sumatera. Tapak suci. Ya. Dia prestasinya di tingkat dunia itu apa yang dia dapat? Sebagai apa? Alhamdulillah dia mendapat medali perunggu, Pak. Medali perunggu. Ya. Oh, medali perunggu dia dapat ya. Iya. Ketua IPSI sekarang siapa? Mandailing Natal? Pak Enda Timbul. Dia ketua IPSI ya? Ya. Dulu sekretaris dia, sekarang dia ketuanya ya. Oke. Ini Miss Nawati Hasibuan, seorang perempuan tangguh juga. Ini kader ya kali ya? Iya, Pak. Kader kamu ya, kader Anda gitu ya. Iya, Pak. Untuk melanjutkan prestasi pencak silat itu sampai ke tingkat dunia ya, di cabang olahraga pencak silat khususnya di tapak suci ya. Iya. Oke, kalau bisa nanti sekali-kali kita ajak juga nih sebenarnya datang kemari ya. Iya, boleh juga itu, Pak. Dia ini sekarang apa nih? Di samping itu masih pelajar atau apa nih? Dia sekarang udah jadi pelatih, Pak. Jadi pelatih juga. Oh, masih atlet? Masih. Juga sekaligus pelatih gitu ya. Oke, baik, turnamen event yang itu juga sudah diikuti ya mungkin ya selama ini, dan prestasi yang sudah diperoleh dari semua event yang diikuti, turnamen mana yang paling berkesan? Dan kenapa turnamen itu dipilih gitu? Oh ya. Apa turnamen yang paling berkesan? Turnamen yang paling berkesan itu pada tahun 2009 di Porwil wilayah 4. Wilayah 4. Ya, di mana? Di bertepatan Tapteng yang menjadi tuan rumah, Tapteng. Pak. Ya. Tapteng Sibolga atau Tapanuli Tengah? Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Ya, di Pandan lah ya. Iya. Kenapa berkesan? Pada saat itu sebelum berangkat saya sempat terserang gejala tipes. Tipes ya? Iya. Kecapean ya? Kecapean, iya, latihan kecapean. Seminggu setelah sembuh dari sakit, langsung berangkat ke
event tersebut. Alhamdulillah di event itu saya mengikuti 3 kategori tanding. Kategori tanding tunggal putri, sama regu putri. Alhamdulillah 3-tiganya lolos ke Porprobsu. Ya. Padahal dalam kondisi kurang fit gitu ya. Masih sakit terserang tipes ya. Nah, terus itu yang paling berkesan. Itu yang membuat saya berkesan di event itu, Pak. Karena sakit gitu ya. Sakit tapi masih bisa menyumbangkan medali dan meraih medali itu untuk bisa ke tingkat Porprobsu. Ya. Masih ada kali yang paling berkesan di eventnya? Ada lagi? Kayaknya nggak ada lagi, Pak. Ketemu dengan dia di mana? Kalau ketemu dengan dia, Pak, di luar yang lain itu. Oh, di luar arena. Ya, di luar arena karena dia bukan orang silat. Oh, bukan orang silat. Bukan. Tapi jago ya main silat, enggak? Silat lidah mungkin ya, Pak. Oke, si dia siapa maksud saya tuh? Ya, si dia yang di rumah mungkin, Pak. Yang di rumah. Ya, saya menafsirkan itu yang di rumah. Yang di rumah. Iya. Ternyata benar ya maksudnya. Dia orang apa? Orang rumah. Orang Mendeling juga, Pak. Iya, maksudnya profesi? Oh, nggak ada profesinya. Nggak sebagai olahraga ya. Nggak ada olahraga, Pak. Cuma mendukung ya. Iya. Sepenuhnya mendukung. Insya Allah sepenuhnya mendukung. Waktu Pak. atlet juga? Iya. Sekarang kan Dewan Juri sudah mendukung juga ya. Oke, itu dia dorongan dari keluarga. Baik dari keluarga orang tua, bapak, ibu juga semuanya sudah mensupport, termasuk adalah suami ya, bagian dari support yang luar biasa ya suami ya. Kalau diminta izin untuk pergi jadi Dewan Juri juga diantar nggak atau ditemanin nggak? Iya, cuma diantar sampai pintu aja sih, Pak. Nggak sampai ke arena gitu? Enggak, ya? soalnya jauh, Pak. Jauhnya? Ya nggak mungkin dibawa ke provinsi gitu. Oke, baik. Itu yang paling berkesan tadi ya. Sebaliknya, paling menyedihkan di event apa yang dialami? Yang paling menyedihkan pertama kali jadi atlet, Pak, di event Pordasu. Ya, kenapa menyedihkan? Saya bilang. Grogi? Bukan. Pada saat itu kan pertama kalinya menginjakkan kaki di matras pencak silat. Belum tahu peraturan pertandingan. Iya. Pada saat itu kita kan masih artinya polos dalam pemahaman tentang peraturan pertandingan itu ya. Iya, tapi semangat kita untuk juara itu kuat. Akhirnya pada saat pertandingan saya melakukan kesalahan. Apa jenis kesalahannya? Kalau dalam bola offside, free kick atau apa gitu kan? Ini pelanggaran berat namanya, Pak. Ya, memukul sasaran yang tidak boleh dipukul ya. Yang mengakibatkan lawan cedera. Ya. Pada saat itu saya kalah karena dikalahkan oleh kesalahan saya sendiri gitu. Diskualifikasi langsung. Itu bendera apa tuh, Dis? Merah ya? Kuning, Pak. Oh, kuning ya. Kalau kuning udah keluar itu ya. Iya. Oke, terus udah kalah. Kecopetan. Waduh. Kecopetannya apa yang hilang? Uang, semua uang, dompet saya semua dicopet, Pak, habis. Tapi kan disimpannya di berangkasnya atlet gitu. Kok bisa hilang gitu? Kan tasnya dibawa-bawa, Pak. Tasnya dibawa-bawa. Iya. Kebetulan pas diletak hilang ya. Sangat-sangat menyedihkan. Iya, itu yang paling menyedihkan. Kalau yang lain nggak ada menyedihkan, Pak. Senang semua. Sangat prihatin. Lantas setelah itu apa yang dilakukan? Sudah hilang gitu, barang itu hilang. Ya, namanya minjam jadinya. Ya, gitu. Minjam. Namanya perempuan kan pasti mewek, nangis gitu. Ya. Akhirnya kan minjam juga, Pak. Soalnya nggak ada duit lagi. Sama pelatih. Iya. Pelatihnya bawa duit kebetulan ya. Alhamdulillah bawa duit dia, Pak. Nggak melapor sama ketua cabang gitu nggak? Enggak. Oke, itu paling menyedihkan ya. Tapi kalau
paling menyedihkan ya intinya tadi saya bisa menangkap itu karena didiskualifikasi, Iya, Pak. kurang paham kita tentang aturan main ya yang Iya. dilaksanakan pada saat itu ya. Selepas itu kan menjadi support juga untuk belajar terus ya Iya. tentang peraturan-peraturannya ya. Oke, makasih. Itu yang paling menyedihkan. Masih ingat nggak siapa lawan yang yang paling sulit dikalahkan? Ya, yang paling sulit dikalahkan pada saat itu terakhir saya Ketemunya dengan dengan atlet Medan. atlet Kota Medan. Ya, atlet Kota Medan. Mm-mm. Namanya Kiki. Kiki ya, Ya, kelas A putri. kelas A putri. Ya, kalau saya berasumsi ya dia yang paling jago, Paling bagus. gitu. paling bagus dan paling susah saya lawan. Lawannya. Ya. Itu ketemu terakhir siapa yang menang? Dia yang menang, Pak. Dia yang menang ya. Iya. Memang kita harus sportif ya. Kalau Iya. dia yang menang, dimenangkan atau memang menang? Dia memang menang, Pak. Menang ya. Mutlak dia menang. Mutlak, Ya. jago. Di mana kehebatannya waktu itu? Waktu ketemu itu? Kehebatannya pada saat itu dia punya teknik dan taktik lebih banyak daripada saya. Mungkin saya kurang banyak jam terbang juga sih. Pengalaman ya. Ya, pengalaman di dunia persilatan. persilatan ya. Soalnya pada saat itu saya melawan dia, saya masih atlet, saya atlet provinsi, atlet daerah. Dia sudah atlet nasional, Pak. Nasional ya. Ya, Ada rasa bangga ya ketemu dengan Iya. bisa bertanding dengan dia ya. Iya. Sangat bangga ya. Sangat waktu. bangga, Pak. Dia tercatat sebagai atlet PON nggak? Iya, Si Kiki ini. iya, Atlet dari Kota Medan ya. iya, Pak. PON ya, mewakili Provinsi Sumatera Utara dia. Iya. Prestasinya tingkat nasional meraih apa yang sepengetahuannya aja? Sudah pernah meraih medali emas Medali juga. emas ya tingkat nasional, Nasional. ya. Itulah lawan kita ya. Iya. Wah, betapa bangganya dong ya. Seorang Siti Baroro, atlet yang berasal dari Mandailing Natal, sudah pernah jumpa bertanding dengan atlet nasional ya. Nama lengkapnya Kiki ya, dari Kalau berasal dari nggak salah Kota Kiki Medan ya. Amalia gitu. Kiki Amalia Iya. ya. Sayang sekali kita belum nggak dapat nomor teleponnya ya. Kalau dapat kita coba hubungi gitu ya. Kiki Amalia ya. Saya minta komentar dia bagaimana misalnya pendapatnya. Kalau ada nomor teleponnya nanti kita coba iya. teleponnya. Oke, baik. Yang paling sulit begitulah yang dilakukan seorang atlet untuk bertanding di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kemudian perjalanan waktu membawa Siti Baroroh ke posisi pelatih ini tidak ada yang bisa mengalahkan waktu. Akan ada masa untuk berhenti gitu ya. Mantan atlet ya, seperti apa rasanya jadi pelatih pencak silat dan mana lebih menarik dibandingkan menjadi atlet? Kita simak cerita berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Di sini aja di Ruang Paslah, cerdas, inspiratif, mengungkap cerita di balik berita.